Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Masa Depan. Untuk itu kita buka firman dari Amsal pasal 23 ayat 18. Seperti biasa yang bisa membaca bersama, saya undang bangkit berdiri dan membaca Amsal 23 ayat 18 ini bersama-sama. Kalau tidak bisa, silakan mendengarkannya dengan seksama. Bagi yang sudah mendapatkannya, Amsal 23 ayat 18, mari kita baca bersama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang masa depan yang kami miliki di dalam Engkau. Untuk itu berbicara kepada kami setiap pribadi tanpa terkecuali hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan mengetahui lebih lagi akan rancangan-Mu yang ada bagi kami di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang masa depan, dari Amsal 23 ayat 18 ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama, masa depan. Yang kedua, harapan. Yang ketiga, tidak akan hilang. Apa yang kita perlu ketahui mengenai masa depan? Poin yang pertama, masa depan sungguh ada. Yang percaya katakan amin. Saudara, masa depan itu bukan sesuatu yang bohong. Itu sesuatu yang sungguh ada. Dan bukan saja berbicara tentang masa depan di dalam Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kepada kita mati itu, banyak masa depan yang terjadi atau terlibat di dalam kehidupan kita, ya. Saat kita masih di dalam kandungan ibu bahkan, ya, masa depan kita ya harus orang tua kita yang masih memutuskan, ya. Saat istri saya hamil dengan anak kami Sergio, ya, mulai dari bulan pertama, bulan kedua, ya, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh dokter. Dan istri saya sempat komplain karena dia mau makan tapi nggak boleh, ditakar dan lain sebagainya. Tetapi pada saat Sergio lahir, ternyata kita lihat Sergio anak yang sehat, ya. Kami bersyukur bukan saja memang Tuhan pelihara, kami percaya, tapi kami bersyukur kami dengar kata dengan anjuran dokter tersebut. Sehingga kita melihat bahwa ternyata pada saat Sergio lahir itu adalah sebuah masa depan yang terjadi oleh karena kita ikutin anjuran-anjuran itu di masa sekarangnya, ya. Dan itu baru satu masa depan saja. Saat Sergio lahir, kita sudah mulai sebagai orang tua baru membicarakan, aduh, nanti dia kalau udah mulai ngerangkak harus hati-hati nih, tempat tidur nanti jatuh dan lain sebagainya. Nah, di saat Sergio merangkak tersebut, itu merupakan suatu masa depan, ya. Saat kami membicarakannya di mana Sergio baru lahir. Nah, pada saat kita sampai kepada masa tersebut, masa depan tersebut sudah menjadi masa sekarang, saudara-saudara. Lalu kita mulai bicara, aduh, kapan ya Sergio mulai berjalan? Nah, masa di mana kita membayangkan Sergio mulai berjalan itu adalah masa depan. Nah, di dalam kehidupan ini akan terus terjadi, saudara-saudara, ya. Sekarang Sergio sudah mau umur 3 tahun. Dia masih 2 tahun saat ini. 12 Juli nanti dia 3 tahun. 12 Juli itu adalah masa depan untuk Sergio. Nanti dia mulai masuk ke usia 3 tahun, lalu kita mulai siap-siap karena September nanti dia mulai masuk ke sekolah TK, ya. Saat ini dia masih di nursery, ya. Bukan taman kanak-kanak, ya. Kalau nursery itu playgroup, ya, berarti, ya. Dan saat ini adalah dia punya masa sekarang, dan nanti masuk TK itu adalah masa depannya dia. Nanti kalau dia sudah masuk ke TK itu menjadi masa sekarangnya dia, lalu SD menjadi masa depan dia. Saat dia masuk SD, SD merupakan masa sekarang, maka SMP-nya menjadi masa depan dia. Begitu pula seterusnya, saat dia masuk ke kuliah, masa kuliah itu menjadi masa sekarang Sergio. Lalu, masa depannya apa? Saat selesai kuliah, saya harus kerja apa? Bagaimana cari kerjanya? Dan lain sebagainya. Itu terus berlanjut. Setelah bekerja, mungkin pacaran. Pacaran, masa depannya apa? Nikahnya kapan? Ya. Nah, asal jangan sekali-sekali, ya, sudah nikah, masa depannya apa? Cerai. Oh, dalam nama Yesus, tolak. Ya. Ya, tapi kalaupun itu terjadi, jangan berkecil hati, ya. Mungkin saudara-saudara ada yang melaluinya. Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa bahwa hidup saudara hina dan lain sebagainya, ya. Selama bukan kita yang menyebabkan perkara-perkara yang mengarah ke arah yang tidak baik tersebut, ya, Tuhan pasti tetap beracara, ya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan mau kita, ya. Di dalam, baik itu dalam masa sekarang kita, baik di masa depan kita, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita
terus fokus dan percaya pada masa depan yang Tuhan berikan. Semua yang kita kira sudah masa depan kita tersebut bisa tetap menjadi masa sekarang, dan masih tetap ada masa depan yang akan menantikan kita yang lebih baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin ya. Walaupun mungkin masa sekarangnya atau bahkan masa depan yang terdekat saat ini mungkin kita ada beberapa kegalauan. Aduh, bagaimana nih bulan depan, tahun depan, aduh ya. Tuhan izinkan ada perkara-perkara ya, bahkan kesesakan demi kesesakan yang mungkin harus terjadi dulu ya. Dan itu bukan berarti akan menjadi masa depan kita yang terakhir ya. Karena pada saat kita berpegang teguh pada Tuhan kita, maka tetap akan ada masa depan yang paling akhir, yaitu di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang lainnya di dunia ini mungkin masih banyak ketidaksempurnaan, tidak masalah ya. Tetapi pada saat kita berpegang teguh pada masa depan dalam Tuhan, maka kita akan sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan akan buat bagi hidup kita ya. Jadi terlepas dari ketidaksempurnaan yang kita miliki di dunia. Tapi ini semua baru bisa terjadi atau menjadi nyata, baru bisa menghantarkan kita kepada masa depan yang sempurna tersebut pada saat kita benar percaya bahwa ada masa depan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya kasih perumpamaan tentang masa depan dalam kehidupan ya. Itu tidak bisa dipungkiri saudara-saudara ya. Ada yang namanya masa depan karena dari kita lahir sampai kita mati itu melibatkan begitu banyak masa depan demi masa depan ya. Termasuk kematian itu sendiri merupakan masa depan. Nah, tapi sekarang kita kembali kepada poin yang Tuhan ingin ingatkan, bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan akan banyak orang yang tidak percaya bahwa setelah kematian itu ada masa depan. Kalau setelah mati ya mati, lo nggak ada apa-apa. Ya, kalau memang mereka mau percaya demikian, terserah. Tapi saudara perlu ingatkan bahwa saya akan lebih memilih percaya bahwa setelah kematian ada masa depan. Kenapa? Kenyataannya adalah mulai dari saya lahir sampai saya mati itu melibatkan begitu banyak masa depan. Pada saat saya kecil, masa depan saya adalah pada saat saya besar. Pada saat saya besar, masa depan saya adalah pada saat saya bekerja. Pada saat saya bekerja, masa depan saya adalah pada saat saya menjadi mulai tua. Pada saat saya menjadi mulai tua, masa depan saya adalah pada saat saya mulai pikun. Pada saat saya mulai pikun, masa depan saya adalah mungkin kematian. Nah, kalau kehidupan berbicara tentang masa depan demi masa depan demi masa depan, saya lebih baik percaya bahwa setelah kematian ada masa depan. Dan ini yang Alkitab katakan, dan saya mau percaya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin ya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa masa depan itu sungguh ada, bukan main-main. Jadi celakalah kita yang tidak percaya bahwa ada masa depan setelah kematian, karena nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, itu semua cuma ciptaan manusia. Oke, kalau mau mikir gitu enggak masalah ya. Tapi saya tetap memilih untuk percaya. Kenapa? Karena begini. Saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan ada, lalu saat mati nanti ternyata Tuhan nggak ada. Ternyata gitu misalnya. Dan selesai semuanya. Ya sudah loh, berarti memang sudah selesai aja, ya kan? Dibandingkan saya sekarang di masa hidup nggak percaya Tuhan, ternyata saya mati, Tuhan berdiri di depan saya dan menghakimi saya, maka celakalah saya. Ya, jadi lebih baik saya percaya. Nah, jadi saudara, mari kita percaya bahwa masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Pengkhotbah 8 ayat 7 berbunyi, sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Firman ini mengatakan tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang akan terjadi. Jadi sama halnya mereka mengatakan, kita nggak tahu bahwa setelah kematian itu nggak ada apa-apa. Nah, kamu tahu dari mana bahwa setelah kematian nggak ada apa-apa? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu bahwa setelah kematian itu bakal seperti apa. Tapi yang bisa kita pegang adalah apa yang dijanjikan oleh Alkitab. Sehingga terserah kamu tidak mau percaya. Kalau saya memilih untuk percaya dengan apa yang Alkitab saya katakan kepada saya, bahwa setelah kematian ada masa depan. Amsal 19 ayat 20 berbunyi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dan ini berbicara bukan cuma kebijakan kita di masa depan, tetapi kita akan mendapatkan keamanan, janji Tuhan, ya, perkenanan Tuhan. Kalau kita dengarkan nasihat dan terima didikan, yaitu dari firman Tuhan ya, untuk saya dan saudara, maka kita akan aman di masa depan kita. Apakah itu masa depan yang masih kita terus lalui tadi, masa depan demi masa depan, periode demi periode dalam kehidupan, maupun pada akhirnya nanti, kalau kita dengarkan dan menerima nasihat dan didikan, dengarkan dan menerima firman Tuhan, ya, maka kita akan aman di masa depan nanti, ya, sampai bahkan kepada masa depan yang terakhir, yaitu di dalam kekekalan bersama Tuhan, ya. Tapi kuncinya di sini, dengar dan terima. Nggak cuma sekedar dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dengar dan terima itu artinya dengar dan lakukan.
Jadi, mari saudara, saat kita sungguh percaya pada masa depan dalam Tuhan, itu bukan cuma sekedar, ya saya percaya, tapi kita juga melakukan apa yang firman Tuhan katakan kita harus lakukan di dalam mempersiapkan diri kita untuk nantinya masuk ke dalam masa depan tersebut. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua saudara-saudara, dari Amsal 23:18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu. Jadi artinya begini, kalau ada masa depan, itu pasti ada, poin yang kedua, harapan. Yang percaya katakan amin. Ya. Saat Sergio lahir, ya, kita orang tua berharap dia cepat merangkak. Saat Sergio merangkak, kita berharap dia cepat berbicara. Saat dia berbicara, kita berharap dia cepat berjalan. Berjalan, kita berharap dia cepat berlari. Berlari, dan seterusnya. Jadi setiap kali ada sebuah masa depan, pasti ada harapan. Mulai besar, oh kita berharap, aduh, dapat Sergio aja saya sudah umur 40 tahun. Aduh, berdoa Tuhan biar dapat pasangan hidup. Ya, biar muda tapi biar dia sudah mapan, ada pekerjaan. Ya, harap-harap Tuhan izinkan kita masih bisa ngelihat dia nikah. Atau lebih bagus lagi, masih bisa lihat dia punya anak. Ya, no pressure. Tapi ini harapan, artinya ya. Harapan, kenapa? Pada saat kita melihat masa depan, ada sesuatu yang kita ingini terjadi di masa depan. Ya, jadi itulah sebabnya pada saat kita berbicara masa depan, itu bukan saja masa depan itu sungguh ada, tetapi harapan pun ada di masa depan tersebut. Tuhan tidak pernah memberikan masa depan untuk menakut-nakuti kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan masa depan, bahkan termasuk kematian, supaya kita menjadi takut dengan kematian itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa setelah kematian tersebut, ada masa depan bersama Dia. Ya, firman Tuhan berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Ya, Tuhan tidak pernah ya mengizinkan kita untuk melihat masa depan sekalipun itu kelihatan suram. Ya, tadi saya katakan mungkin dalam kehidupan ya ada hal-hal yang terjadi di luar ketidakmauan kita. Ya, yang penting bukan kita yang menciptakan. Ya, tadi misalnya berbicara tentang perceraian, ada di antara kita yang memang harus lewati itu. Ya, ibu saya harus bercerai, saudara-saudara ya. Tapi bukan karena dia yang nyeleweng atau gimana ya. Ya, kalau ada saudara-saudara yang mendengarkan ini dan karena saudara yang menyeleweng, juga belum telat bertobat di dalam nama Yesus. Tapi kalau ini bukan saudara yang memulai, ya, saya percaya Tuhan kita akan sangat mengerti. Dan dia akan berusaha sebisa mungkin. Rancangan dia tidak melibatkan perceraian atau hal-hal buruk lainnya. Tetapi kita manusia memiliki free will, atau kita bisa memutuskan apa yang kita mau. Dan Tuhan izinkan itu karena kita bukan robot. Dan di saat kita memutuskan hal yang salah, saya percaya kalau kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang lebih baik lagi. Oke? Jadi masa depan kita, sekalipun itu terlihat buruk atau enggak, aduh, saudara tahu waktu saya kehilangan ibu, saya mulai, Pastor Juni tahu sekali, saya bingung gitu. Karena saya udah terbiasa dengan ada karakter ibu, dan dia sebagai ibu dan ayah juga begitu lama bertahun-tahun bagi kami. Jadi saya sempat kayak blank, saudara, kayak aduh, mau gimana nih gitu ya. Mau gimana ini gitu kan. Kayak seakan-akan gak ada harapan, saudara-saudara ya. Tetapi saudara, bahkan pada saat saya melihat ke depan, saya ingat setelah beberapa hari saya mengambil waktu, dan saya melihat, aduh sekarang gak ada mami, gimana nih ya. Saya bisa melihat tetap, ya saya puji Tuhan, Tuhan juga berikan saya istri yang sangat menopang dan mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Dan saya melihat masa depan, aduh balik ke Makau gak ada mami, mesti ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Di dalam kesesakan ini, ya Tuhan ingatkan dengan firman-Nya lewat istri saya juga, ya Tuhan tetap tanggung jawab. Ya, Tuhan tetap tanggung jawab, dan saya baru bisa melihat kembali, mau seburuk apapun masa depan ini, apa yang harus saya hadapi, yang pokoknya penuh dengan ketidakpastian ini, bukan maksud Tuhan untuk menakut-nakuti, tetapi maksud Tuhan untuk saya dapat melihat bahwa tetap ada pengharapan di dalam Dia. Dan puji Tuhan, saya melihat, dan hari ini saya bisa katakan saya menjalani ya mujizat demi mujizat tersebut di dalam Tuhan, saudara ya. Untuk itu, mari kita percaya juga bahwa kalau ada masa depan dalam Dia, maka ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ayub 8 ayat 7 berbunyi, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ya, saudara nggak perlu takut saat kita mungkin ada di dalam keterpurukan. Tuhan janjikan bahwa keterpurukan ini akan menjadi kelihatan hina, dan kedudukan kita akan menjadi lebih baik lagi. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Jadi pada saat berbicara tentang masa depan, hari depan, itu Tuhan bukan termasuk kematian. Tuhan bukan merancangkan hari depan tersebut supaya kita menjadi takut. Ya, memang Tuhan mau kita takut akan Dia, tapi Tuhan tidak mau menteror kita. Dia mau kita takut akan Dia karena kita mengasihi Dia, seperti kita takut kepada ayah ibu kita. Memang ada rasa takut sedikit karena memang harus takut, tapi rasa takut yang lebih banyak itu karena kita hormat, segan, dan mengasihi orang tua. Tidak mau kualat. Kualat itu artinya bukan takut karena kena kutuk, tapi kualat karena tidak mau kita menyakiti orang tua. Ya, karena mengasihi, dan ini yang Tuhan mau. Kita takut karena mengasihi Dia. Sehingga Dia merancangkan masa depan kita, termasuk hal-hal yang kelihatan buruk pun, termasuk sampai kepada kematian. Itu bukan untuk menakut-nakuti saya dan saudara, tetapi untuk saya dan saudara dapat melihat bahwa ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kita kembali lagi tadi bahwa kita percaya ada pengharapan dalam Tuhan, ada masa depan di dalam Tuhan, dan masa depan tersebut penuh dengan pengharapan. Ya, bahkan setelah kita mati, akan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam Tuhan, yaitu di dalam kekekalan yang percaya. Katakan amin. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita pegang teguh ya iman kita kepada Tuhan dan percaya bahwa ada masa depan di dalam Tuhan, dan di masa depan tersebut selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Dan bukan itu saja, kembali di dalam Amsal 23 ayat 18 berbunyi, diakhiri dengan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya, ya dan amin. Dan saya percaya saudara juga mau mengamini ini, bahwa yang ketiga, pengharapan itu tidak akan hilang. Ibrani 13 ayat 8 berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah ketiga hal ini tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, yang pertama, Kristus Yesus tidak berubah sekarang sampai selamanya, maka pengharapan di dalam Dia tidak akan berubah sekarang sampai selamanya. Sampai kita bertemu kembali dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan ingat, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini berdiri bersama-sama, ini yang akan tertinggal pada akhirnya. Artinya, pengharapan ini akan tertinggal sampai kepada akhirnya nanti. Ya, memang ini diakhiri dikatakan yang paling terbesar ialah kasih. Ini tidak mengatakan bahwa kasih yang paling terakhir akan ada. Bukan. Iman, pengharapan, dan kasih, firman Tuhan kata ini yang paling terakhir akan tetap ada. Ya, hanya iman kita yang akan kita bawa sampai kepada hari akhir kita. Dan hanya pengharapan kita di dalam Dia yang kita akan bawa sampai ke liang kubur kita dan sampai kepada kekekalan, saudara-saudara. Dan kalaupun mungkin di dalam kehidupan kita kadang-kadang jatuh dan lain sebagainya. Mengapa dikatakan kasih yang paling terbesar? Karena sungguh hanya kasih Kristus, kasih Allah kepada dunia ini yang dapat membawa kita kembali keluar dari keterpurukan dan sampai kembali di dalam jalan kita menuju kepada pengharapan di masa depan dalam Tuhan tersebut. Itulah sebabnya kita akhiri hari ini dengan kasih yang paling terbesar. Tapi camkan baik-baik bahwa iman, pengharapan, dan kasih ketiganya sama, akan ada sampai kepada kekekalan, saudara-saudara, ya, akan ada sampai kepada hari akhir, ya. Sehingga saudara, mari kita terus pegang teguh iman kita di dalam Tuhan dan percaya bahwa masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan kalau masa depan ada, itu berarti ada pengharapan, ya. Dan pengharapan yang kita miliki tersebut di dalam Tuhan tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu.